Halo semua, perkenalkan nama saya Askani Destin Bias, nomor NPM 22060890, dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alur proses pengelolaan expense seperti melakukan reimbursement menggunakan modul expense per case dan extra accounting. Nah, pertama kita akan menyiapkan database terlebih dahulu. Jadi, pertama-tama kita perlu menyiapkan database untuk tutorial ini berupa duplikasi dari database pada tutorial sebelumnya. Jadi, kita akan duplicate, isi nama database yang baru, continue, lalu berikut adalah nama database kita, yaitu npm_expense. Lalu, kita akan melakukan instalasi dan aktivasi modul. Sebelum memulai, terdapat tiga modul yang akan digunakan, yaitu expense per case dan modul extra accounting. Jadi kita karena nggak tiganya itu ada, maka kita perlu unduh modul yang belum ada di dalam Odoo lokal kita, yaitu modul extra accounting. Jadi kita dapat download modulnya itu di sini, klik download for V16. Kemudian kita akan ekstrak zip-nya, terus dipindahkan ke folder apps on Odoo kita. Jadi isi zip itu ada dua, base accounting kit and base accounting budget. Lalu kita akan login ke setelah itu kita akan nyalakan Docker dan masuk ke dalam web Odoo. Lalu kita akan login kembali sebagai admin dan buka halaman app. Lalu klik update app list. Di sini akan ada muncul modul update pop-up-nya. Lalu kita klik update untuk agar modul muncul di Odoo kita. Nah, setelah itu kita akan kita perlu memastikan bahwa ketiga modul telah berhasil diaktifkan pada halaman app, maka kita akan gunakan search bar untuk cari modulnya dan aktivasiin dengan klik tombol activate. Ini ada modul expense. Berikut ada modul purchase dan ini adalah modul accounting kit yang baru saja kita install. Nah, selanjutnya adalah mengubah akses user. Nah, karena hanya akun admin yang dapat men-setting, maka kita akan login dulu sebagai administrator untuk mengubah akses user pada ketiga modul sesuai dengan peran mereka masing-masing. Jadi, akses user dapat diubah dengan buka halaman setting, klik setting user, lalu kita akan scroll mencari apa user yang akan kita ubah aksesnya. Nah, jadi berikut adalah pembagian akses user. Jadi, kita akan ubah sesuai dengan nama ini di sini. Nah, kita dapat klik drop down pada modulnya untuk mengubah usernya apa akses usernya sendiri. Misalnya ini tuh untuk tadi Wiryawan atau user kita aksesnya nggak ada akses di expense. Untuk Hana manager HR uh, aksesnya tim approver. Hani juga aksesnya tim approver. Hani itu staff HR di General Affair. Lalu untuk Petra, Senior Accountant, Administrator aksesnya, sedangkan yang terakhir adalah Atala. Oh, bentar, Petra itu salah. Petra itu Purchasing Coordinator, sedangkan Atala baru Senior Accountant. Dua-duanya itu aksesnya Administrator. Langkah selanjutnya adalah membuat expense account. Selanjutnya, kita akan login sebagai Purchasing Coordinator bernama Petra untuk membuat expense produk. Namun, sebelum mulai membuat expense produk, kita perlu membuat expense account terlebih dahulu untuk digunakan pada bagian accounting di expense produk nantinya. Jadi, urutan aslinya kalau misalnya di ketentuan soal lab itu aslinya membuat expense produk dulu. Namun, untuk membuat expense produk, uh, tapi di bagian expense produk itu kita akan menggunakan yang namanya expense account di menu accounting mereka. Maka dari itu, kita akan membuat expense account terlebih dahulu karena nantinya account ini itu bakal dipakai sampai akhir proses reimbursement sendiri. Jadi pertama kita login sebagai Petra, kemudian kita akan buat expense account. Untuk membuatnya kita akan pergi ke halaman accounting,
halaman modul accounting, klik configuration dan pilih chart of account. Di situ ada kumpulan dari berbagai macam expense account yang bisa digunakan di Odoo. Untuk membuat baru, kita bakal klik new, dan kita akan isi semua field yang tersedia. Lalu kita akan simpan perubahannya atau simpan account-nya. Jadi nanti expense akan kita gunakan bernama GA NPM General Affair. Nah, selanjutnya baru kita membuat expense product. Nah, setelah expense akan berhasil dibuat, kita akan mulai membuat expense product selanjutnya. Jadi kita akan buka modul per case, klik, eh, klik, buka modul per case, klik products di sini, lalu tekan new untuk membuat produk baru atau expense produk baru, untuk ke halaman produk, dan di sini kita akan klik new pada halaman tersebut untuk membuat produk baru. Jadi kita akan isi semua field yang tersedia, lalu seperti ini. Jadi misalnya namanya penginapan, pokoknya intinya kita akan isi field yang tersedia sesuai ketentuan soal. Nah, untuk cost dan sales price, defaultnya kita bakal ubah jadi 0 dan custom tax-nya itu bakal 0 juga. Untuk semuanya, produk type-nya itu adalah service. Dan di bagian accounting mereka, kita akan set expand account-nya dengan expand account yang baru saja kita buat pada tahapan sebelumnya. Lalu berikut ada 5 produk expense produk yang kita gunakan. Ini di atasnya juga ada internal reference, konsumsi, akomodasi kendaraan, dan eh, 4 deng, maaf, 4. Berikut ada tampilan produk setelah keempat berhasil dibuat. Di sini ada namanya. Nah, selanjutnya adalah membuat expense. Nah, karena kita sudah membuat expense produk atau kategori dari expense, kita akan login. Selanjutnya kita akan membuat expense sendiri. Jadi, kita akan login sebagai staff HR General Affair luar bernama Hani untuk membuat expense baru. Jadi, kita akan buka modul expense, klik new untuk membuat expense baru. Nah, kita akan isi semua field yang tersedia dan oh, pada field kategori di sini kita akan gunakan produk expense yang baru saja dibuat, sedangkan untuk kategori account kita akan gunakan expense account yang telah dibuat. Jadi dua ini yang kita buat sebelumnya akan kita gunakan kembali untuk membuat expense. Nah, untuk employee-nya kita akan nge-setting user user karyawan akan kita gunakan yaitu wiryawan. Jadi sedangkan untuk isi filternya kita akan isi sesuai ketentuan soal. Lalu kita akan simpan dan berikut ada 5 dari expense yang telah dibuat. Nah, secara default untuk expense sendiri itu dia tuh statusnya bakal to submit. Jadi kalau kita lihat di halaman My Expense juga, maka semuanya itu bakal tulisannya to submit. Nah, karena bisa dibilang employee di sini itu adalah user wiryawan, maka user Hani yang membuat expense ini, dia itu nggak apa nominal totalnya yang 4,25 juta itu nggak bakal muncul di to report under validation atau to reimbursement di halaman Hani. Karena ini tuh field my expense alias yang akan muncul di kayak header atas ini tuh hanyalah yang kalau misalnya employee-nya itu dia sendiri. Makanya ini nol. Nah, selanjutnya kita akan buat laporan. Setelah semua expense berhasil dicatat dalam database, usulan catat pada field employee expense, wiryawan akan membuat laporan di semua expense tersebut. Maka kita akan login terlebih dahulu sebagai wiryawan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang akan muncul adalah di band header ini tuh adalah yang expense milik dia. Nah, karena kita udah login sebagai wiryawan dan ini merupakan expense dari wiryawan sendiri, maka total 4,25 juta ini bakal muncul di to report-nya, seperti yang dapat dilihat di sini. Jadi kita
selanjutnya kita akan akses halaman My Reports, klik My Expense, cari My Report, klik. Lalu kita akan klik New untuk membuat reports baru. Lalu kita akan akses semua field tersedia. Jadi kita masukkan semua expense yang telah dibuat di line ini. Isi employee Winda dan manajer sebagai employee sebagai wirawan dan manajer sebagai Winda. Lalu expense jurnalnya itu secara default vendor bill. Lalu, selanjutnya itu kita akan klik Submit to Manager untuk mengubah statusnya dari draft menjadi submitted. Nah, berikut ada log dari reportnya, Wirawan yang membuat dan mensubmitnya. Lalu, setelah report dibuat dan disubmit, dapat lihat di sini juga bahwa statusnya sudah jadi submitted, sedangkan di bagian headernya ini, sekarang nominalnya itu bukan lagi di to reports, tapi sekarang jadi under validation, karena udah disubmit atau udah dilaporkan. Nah, selanjutnya adalah menyetujui laporan. Nah, laporan yang telah dibuat belum dapat persetujuan dari manajer HR bernama Hana, sehingga langkah selanjutnya adalah kita akan login sebagai Hana. Namun sebelum itu, kita perlu pastikan bahwa akses Hana sudah menjadi all approver di modul expense agar dapat menyetujui laporan dari karyawan dengan departemen yang berbeda. Berbeda. User kita itu dari departemen user yang saya gunakan, yaitu Wirawan, itu berada di departemen warehouse, sedangkan Hana sendiri departemennya HR. Maka kalau misalnya kita cuman list approvernya itu tim approver, maka kemungkinan besar akan ada error karena Hana cuma punya akses approve expense dari yang satu divisi departemen sama dia. Sedangkan Wirawan kan enggak. Maka kita perlu ubah settingnya dulu. Lalu kita akan login sebagai Hana. Oh, namun perlu diketahui bahwa ubah aksesnya kalau misalnya kalian nggak dapat ubah nggak dapat menyetujui laporan. Cuman kadang-kadang ada kasus di mana nggak perlu diubah juga aman. Namun jika misalnya kalian merasa nggak bisa ubah nggak bisa menyetujui laporannya, maka bisa ganti aksesnya terlebih dahulu menggunakan akun admin dari tim approver jadi all approver di modul expense. Nah, setelah itu kita akan buka kembali report yang telah dibuat dengan buka apa namanya klik ke halaman modul expense. Lalu kita akan klik expense report yang akan menunjukkan all report. Kita klik eh, apa namanya report yang dibuat oleh Wirawan, itu yang bernama perjalanan dinas. Setelah itu kita akan klik approve untuk menyetujui laporan. Jadi statusnya akan ubah dari submitted to approve. Nah, namun perlu diketahui bahwa walaupun sudah di approve, kita masih bisa mereject apa namanya laporan ini dengan klik tombol refuse. Setelah menyetujui laporan, langkah selanjutnya adalah masukkan laporan ke jurnal perusahaan. Nah, kita kan atau yang namanya post to journal entries. Tapi user yang berwenang itu adalah senior accountant, sehingga kita akan login sebagai Atala, yaitu senior accountant dari PT kita. Jadi kita akan membuka report yang sama yang tadi, yang baru saja disetujui oleh Hana. Lalu kita akan klik post journal to entries. Setelah itu, statusnya akan berubah dari approved jadi sub-posted di sini. Dapat lihat di sini. Dan berikut ada lognya. Jadi yang buat Wirawan, di sini ada Hana. Lalu di sini tuh ada namanya Atala yang Hana yang approve dan Atala yang posted. Selanjutnya ada mencatat pembayaran reimburse. Jadi langkah terakhir adalah mencatat pembayaran reimbursement kepada karyawan karena perusahaan belum membayar kembali pengeluaran yang telah dilakukan oleh karyawan sesuai laporan yang telah diajukan. Jadi pada report yang sama, masih menggunakan user Atala, kita akan klik namanya register payment. Di sini kita akan isi jurnal, payment method, amount, payment date, bank reference, dan memo. Nah, untuk receipt bank account, kita akan buat lebih dahulu. Jadi kita akan klik dan pilih opsi create and edit. Lalu kita akan isi semua file tersedia, yaitu number holder, holder name, dan bank, currency, dan option untuk send money. Lalu kita klik save and close, dan kita pilih bank account tadi, dan klik create payment untuk mencatat pembayaran reimbursement. Nah, jika pembayarannya sudah berhasil dibuat,
eh, di sini udah nggak ada button lagi di bagian atas kiri. Status saya sudah berubah menjadi dan ada tag paid pada laporan expense. Jadi berikut adalah log dari laporan tersebut. Jadi di sini dapat lihat bahwa dari posted statusnya menjadi dan payment statusnya itu juga dari noted menjadi paid. Dapat juga dilihat pada halaman all report, statusnya sudah berubah. Nah, Samad, Anda telah berhasil menyelesaikan proses pengelolaan expense mulai dari pembuatan produk hingga pencatatan pembayaran melalui reimbursement. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai DB Visualizer. Jadi, kita akan menggunakan DB Visualizer sendiri untuk melihat relasi dari apa namanya modul expense yang telah kita gunakan tadi. Jadi kita akan unduh DB Visualizer dan install DB Visualizer terlebih dahulu pada perangkat kita. Nah, untuk modul sendiri dia itu dapat diunduh pada link yang tertera di sini. Kalau ingin unduh, kalau belum diunduh, dan kita akan melakukan instalasi DB Visualizer sesuai petunjuk pada aplikasinya. Jadi nanti bakal diarahin di dalam aplikasinya, klik apa. Tapi kalau misalnya mengalami masalah, di sini ada tutorial yang lebih rinci terkait bagaimana lakukan DB Visualizer. Saya sudah mencantumkannya di sini. Nah, setelah DB Visualizer sudah dipersiapkan di perangkat kita, kita akan buka DB Visualizer-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan melakukan konfigurasi eh, agar terhubung dengan DB eh, database Odoo kita. Jadi pada halaman ini, eh, pada tulisan create a database connection, kita akan klik create a connection. Dan sebelum itu, pastikan dulu dan sebelum mengatur konfigurasinya yang ada di apa namanya pas create a connection kan ada field yang bakal ditunjukin untuk diisi. Sebelum mengaturnya itu kita belum maaf, menambahkan port di bawah image sini. Jadi port ini yang akan menjadi konektor antara kita dan eh, antara database Odoo dan DB Visualizer. Portnya ini 150025432. Lakuannya itu di Docker Compose YAML di dalam folder Odoo Docker kita. Selanjutnya, nanti setelah create a connection, jadi kita bakal disuruh pilih drive. Kita pilih namanya PostgreSQL. Lalu kita akan isi database connection namanya, pokoknya isi semuanya. Nah, untuk database port, user ID dan password itu, kita akan gunakan yang apa namanya konfigurasi yang ada pada Docker Compose YAML. Jadi cari aja di sini. Saya 15002 odo password dan usernya. Nah, jika sudah setelah itu, kita dapat klik connect. Lalu, kalau misalnya sudah terkoneksi, dia itu bakal ada dia itu bakal aktif dan ada tanda kayak yang ditandai dengan tulisan kayak checklist dengan bulatan hijau. Dan kalau misalnya kita klik, bisa dibuka atau bakal muncul drop down isi dari database tersebut. Nah, kita dapat menunjukkan visualisasi relasi tabel data dan terdapat pada eh, karena kita akan menunjukkan visualisasi relasi tabel data yang terdapat pada modul expense. Kita bakal buka drop down semuanya hingga nemuin namanya table. Jadi kita akan buka drop down dari table sendiri. Lalu kita akan scroll ke bawah hingga menemukan tabel bernama higher expense. Jadi kita double klik ini untuk membuka tabel ini. Jadi berikut adalah tampilan dari tabel. Oh iya, untuk melihat apa relasinya sendiri, kita bakal klik tab namanya reference. Nah, berikut ada. Nah, kalau misalnya kan kita udah buka relasi dari modul itu, kita dapat eksplorasi relasi dengan mengubah layout atau melakukan zoom in zoom out. Jadi di sini nih. Contohnya ini, misalnya di sini itu ada misalnya account text, account bank statement, ada account analytic line. Semuanya itu mereka tuh mempunyai koneksi di dalam account move line. Jadi misalnya ID-nya itu
move line ID ada di sini, connect ke sini, konteks ada di grup text ID dan text line text line ID, akan bank statement itu muncul di statement ID dalam account MoveLine. Jadi intinya semuanya tuh terkoneksi di sini. Kita bisa pokoknya kalau mau tinggal kalau mau lihat lebih detail lagi, Anda bisa pokoknya zoom in zoom out di account apa namanya di table HR expense. Nah, selanjut ke pertanyaan. Jadi apa yang kamu ketahui dari expense product? Jelaskan perbedaan expense product dan expense. Nah, jadi expense product sendiri adalah tipe atau kategori pengeluaran dan umumnya dipakai ketika membuat expense untuk mengelompokkan jenis pengeluarannya sendiri. Jadi expense product itu bukan expense yang dikeluarkan orang secara langsung, tapi melainkan jenis kategori dari expense yang dikeluarkan sendiri. Sebagai contohnya misalnya konsumsi. Jadi yang kita buat salah satu itu namanya konsumsi atau penginapan. Jadi itu bukan expense secara eksplisit, tapi melainkan cuman sebuah kayak tipe dari expense yang dikeluarkan. Nah, di sisi lain, expense sendiri adalah pengeluaran aktual yang diajukan oleh perusahaan untuk diimpus atau dikeluarkan oleh perusahaan secara langsung. Jadi untuk expense sendiri ada dua, bisa aja dia itu langsung dibayar oleh perusahaan sendiri, atau dia itu dibayar terlebih dahulu oleh karyawan yang nantinya itu akan di reimburse. Jadi expense sendiri itu pengeluaran aktual. Oke, jadi perbedaan keduanya adalah expense produk itu menunjukkan item yang bisa diklaim apa namanya jenis item yang bisa diklaim oleh karyawan, sedangkan expense merupakan pengeluaran asli yang dicatat ke database berdasarkan kategori yang telah ditentukan oleh expense product. Nah, langkah yang dapat lakukan jika laporannya ditolak dan umumnya apa alasannya. Jadi kalau misalnya ditolak laporannya, langkah pertama adalah mencari tahu alasan pengajuan ditolak. Langkah ini bisa dilakukan dengan membuka kembali halaman My Report dan memeriksa kembali alasan penolakan laporan yang telah dicantum oleh manajer HR. Nah, biasanya kalau misalnya eh, laporannya itu ditolak, misalnya klik reviews, maka biasanya ada bisa apa namanya manajer yang nge-reviewsnya itu bakal disuruh untuk mencantumkan alasan kenapa dia menolak. Jadi kita kalau misal laporan kita tolak, kita bisa lihat alasan yang telah dicantumkan tersebut. Lalu kita dapat memeriksa kembali alasan peno ah, memperbaiki laporan sesuai dengan alasan tersebut. Jadi biasanya bila temukan data yang salah atau tidak akurat, maka perlu kita perbaiki dan koreksi terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengajukan kembali laporan yang telah diperbaiki. Namun apabila kepotong, maaf. Dan kita bisa mengulang proses itu berkali-kali. Jadi nggak cuma sekali dong bisa dilakukan. Dan ada alasan umum pengajuan laporan tolak adalah pengeluarannya itu nggak sesuai dengan peraturan perusahaan terkait apa yang bisa di-reimburse, kurangnya dokumentasi pengeluaran atau misalnya bukti kayak itu beran pengeluaran yang dilakukan, dan datanya itu nggak sesuai dengan bukti atau dokumentasi yang telah dilakukan atau pengeluaran asli yang telah dilakukan. Nah, tiga adalah selain kegiatan perjalanan dinas, sebutkan tiga pengeluaran HR. Yang pertama adalah rekrutmen karyawan, karena pastinya prosesnya nggak membutuhkan biaya ya. Selanjutnya ada overtime karyawan, seperti misalnya yang kayak insentif buat karyawan karena sudah overtime gitu. Dan terakhir ada biaya pelatihan atau pengembangan karyawan, nama lainnya training. Dan ada satu lagi juga, misalnya appraisal karyawan sendiri. Karena kegiatan itu adalah kegiatan HR yang bisa dibilang membutuhkan biaya. Nah, refleksi pada tutorial ini saya belajar lebih banyak terkait penggunaan modul expense per case dan extra accounting setelah proses reimbursement. Jadi melalui tutorial ini saya memahami langkah yang perlu dilakukan untuk mencatat pengeluaran menggunakan expense pada akan membuat laporan terkait semua pengeluaran tersebut. Selain itu, saya juga belajar mengenai proses persetujuan dalam reimbursement termasuk jenis-jenis persetujuan yang diperlukan serta pihak yang berwenang untuk menyetujui pengeluaran berdasarkan status expense tertentu. Sekian dari saya, semoga artikel ini bermanfaat. Terima kasih sudah baca.
Terima kasih.